Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga belajar Bina Harapan Bangsa, berjumpa lagi dengan saya Ibu Adinda, kali ini di kelas Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti setiap pembelajaran yang ada. Untuk kelas 12, hari ini kita akan memulai materi baru, yaitu di bab 2, materinya tentang teks cerita sejarah. Nah, tentu kita sudah sering mendengar kata sejarah dari zaman dulu ya. Seperti kita ketahui bahwa sejarah itu merupakan kejadian yang terjadi di masa lalu atau masa lampau dan tersusun berdasarkan peninggalan-peninggalan dari berbagai peristiwa. Nah, sejarah itu dapat menjadi pelajaran bagi setiap orang agar dapat mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi di masa lalu. Jika begitu, teks cerita sejarah itu teks yang bagaimana sih? Jadi, teks cerita sejarah merupakan teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu. Nah, saya akan memberikan contoh dari teks cerita sejarah yang berjudul Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini akan saya bacakan secara singkat saja. Jadi, kemerdekaan Indonesia itu berawal dari pecahnya Perang Asia Timur Raya, dan Amerika menyatakan perang kepada Jepang karena serbuan tentara Jepang di Pusat Pertahanan Amerika Serikat atau Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941. Kemudian masyarakat Indonesia itu pada awalnya menyambut dengan ramah kedatangan militer dari Jepang. Itu bisa kita lihat dari kekooperatifan tokoh-tokoh nasional kita seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian pemerintah Jepang itu mulai aktif merangkul rakyat dengan pembentukan organisasi masyarakat yang sebenarnya ada udang di balik batu. Sebenarnya di balik itu untuk kepentingan Jepang di Perang Dunia II. Organisasi itu antara lain Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, kemudian Jawa Hokokai, Seinen dan Keibo dan Fujinkai, Heiho, MIAI, kemudian BPUPKI. Kemudian BPUPKI ini dibentuk pada tahun 1943 dan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Tojo yang bertugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting dan perlu bagi pembentukan pemerintah Indonesia. Singkat cerita, pasukan Jepang ini mulai melemah, kekalahan diperoleh dan Amerika semakin kuat, apalagi setelah menarik pasukannya yang dari Eropa. Nah, serangan Jepang itu dapat dihentikan oleh tentara Amerika, yaitu pada bulan Mei 1942 di pertempuran Laut Coral dan Juni 1942 di pertempuran Midway. Kemudian Jepang itu semakin kalah lagi karena Amerika mengamuk, sehingga pada tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Amerika belum puas juga, dan 3 hari kemudian tanggal 9 Agustus bom atom kedua mendarat kembali di kota Nagasaki. Jadi 2 pusat kota, Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian pemerintah Jepang menjadi hancur lebur dengan tanah. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Penyerahan kalah itu dilakukan di kapal Missouri pada tanggal 2 September 1945 oleh Kaisar Hirohito dan Jenderal Douglas MacArthur. Berita kekalahan Jepang itu tidak dapat disembunyikan, dan perjanjian Potsdam itu menyerahkan kekuasaan. Jadi Jepang menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu, dan otomatis di Indonesia ini terjadi kekosongan kekuasaan. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itulah tadi gambaran singkat sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.
kita sebagai generasi penerus wajib mempertahankan dan mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat sehingga bangsa kita itu menjadi bangsa yang maju, sejahtera, adil, dan makmur. Nah, untuk tugas kelas 12, coba kalian bisa mencari contoh teks cerita sejarah yang lain, tidak hanya kemerdekaan saja, temanya boleh bebas, ceritakan secara singkat, ditulis dengan rapi, kalau mau melalui video juga boleh, gitu, jadi bebas. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.